방심하지 않고 브루나이전을 열심히 최선을 다함으로써 좋은 경기 할 수, 그 부분에 있어서 멘탈로 우리 선수들한테 주문하고 좋은 경기 할 수 있도록 준비하고 있습니다. Mengevaluasi apa yang kita evaluasi sampai selama ini dan kita mempertahankan apa yang baik dari tim kita. Yang dikatakan Kucin, semua kondisi pemain baik dan siap untuk menghadapi. Kucing. Pemain bintang pulih total, stopper tangguh dikorbankan Shin Tae-yong. 내일은 일단 어린 선수 노테이션은 없다고 보면 돼요. 우리 일단 홈에서 골을 넣을 수 있게끔 준비할 것이다 보시면 됩니다. Kabar buruk justru menimpa stopper beton 34 tahun ini. Pelatih Shin Tae-yong tak memasukkan nama Fahrudin Arianto dalam skuad timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek tengah Madura United itu sudah mencatatkan 51 caps untuk timnas Indonesia. Terakhir kali Fahrudin masuk skuad timnas Indonesia adalah saat skuad Garuda menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober lalu. Bek 34 tahun itu tampil 90 menit saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 pada leg kedua. Sementara pada leg pertama, Fahrudin Arianto hanya duduk di bangku cadangan. Pada leg pertama, Shin Tae-yong memainkan duet Elkan Bagot dan Rizky Ridho di bek tengah. Pada awalnya, Fahrudin Arianto tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Ia akhirnya masuk ke dalam skuad menggantikan posisi Jordi Amat yang cedera saat itu. Kini, Fahrudin kalah bersaing untuk masuk ke skuad timnas Indonesia untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong memanggil 5 bek tengah lain termasuk Jordi Amat. 4 bek tengah lainnya yang dipanggil Shin Tae-yong adalah Andi Setio, Persikabo 1973, Wahyu Prasetyo, PSIS, Rizky Ridho, Persija, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Andi Setio terakhir kali masuk skuad timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan pada September lalu. Ia bermain selama 5 menit sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, ia masuk skuad timnas Indonesia saat menghadap Palestina dan Argentina. Akan tetapi, hanya duduk di bangku cadangan. Sementara Wahyu Prasetyo, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho adalah pemain yang masuk skuad timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Elkan Bagot dan Rizky Ridho sudah menjadi pemain andalan Shin Tae-yong sejak lama. Sementara Wahyu Prasetyo baru debut di timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan pada September lalu. Ia bermain 19 menit. Setelah itu, ia tidak mendapatkan kesempatan bermain saat timnas Indonesia melawan Brunei dalam 2 leg. Untuk Jordi Amat ini akan menjadi comeback-nya setelah cedera. Bek Johor Darul Taksim 31 tahun itu sebelumnya sudah mencatatkan 8 caps untuk timnas Indonesia. Melihat kondisi tersebut, nampaknya persaingan di bek tengah timnas Indonesia memang cukup ketat. Kabar baik akhirnya datang ke skuad timnas Indonesia jelang melawan Irak pada laga perdana putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Basra, Kamis. Pasalnya, 4 dari 6 pemain timnas Indonesia sudah mulai sembuh dari cederanya. Bahkan sudah ada 2 pemain yang sebelumnya mengalami cedera dan bermain membela klubnya masing-masing.
Kembali ke awal, ada dua pemain yang memang telah pulih total dan bermain di klubnya masing-masing. Dua pemain tersebut adalah Yance Sayuri dan Elkan Baggett. Yance Sayuri sebelumnya masih terus dipantau kondisinya oleh tim pelatih timnas Indonesia. Namun, Yance Sayuri ternyata sudah sembuh dari cederanya. Ini dilihat saat ia membela PSM Makassar melawan Rans Nusantara FC pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024. Dalam laga yang berakhir imbang 1-1 itu, Yance Sayuri bermain 90 menit. Selanjutnya ada Elkan Baggett yang sudah pulih dari cedera punggungnya. Elkan Baggett sebelumnya absen membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah Seri Begawan pada Selasa 17 Oktober lalu. Saat itu, Elkan Baggett mengalami cedera punggung sehingga harus absen memperkuat tim Merah Putih. Pihak klub Ipswich Town pun mengkonfirmasi bahwa sepulang dari timnas Indonesia, Elkan Baggett mengalami cedera punggung. Sempat menjalani pemulihan dalam beberapa pekan, akhirnya Elkan Baggett kembali bertanding membela klub asal Inggris itu saat menjamu Fulham pada babak 16 besar Piala Liga Inggris Rabu 2 November 2023. Elkan Baggett diberikan kepercayaan bermain pada menit ke-60 dengan menggantikan Sea Burgers. Selang 19 menit kemudian, Elkan Baggett mencetak gol untuk Ipswich Town usai tandukannya menerima umpan manis dari Axel Tuanzebe. Adapun dua pemain lainnya yang sudah mulai sembuh dari cedera adalah Egy Maulana Fikri dan Sandy Wallace. Egy Maulana Fikri sebelumnya mengalami cedera saat melawan Dewa United melawan Borneo FC pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 28 Oktober lalu. Pelatih Dewa United, Jan Alderweireld, mengkonfirmasi bahwa Egy Maulana Fikri hanya membutuhkan waktu sebentar untuk penyembuhan cederanya itu. Hal ini sekaligus mengidentifikasikan bahwa mantan pemain FK Senika itu bisa memperkuat timnas Indonesia. Cedera Egy Maulana Fikri tidak terlalu parah dan akan sembuh dalam beberapa pekan. Selanjutnya ada Sandy Wallace yang perlahan-lahan sudah pulih dari cederanya. Sandy Wallace hanya membutuhkan waktu tidak lama untuk kembali lagi ke lapangan. Sebelumnya Sandy Wallace mengalami cedera saat membela KV Mechelen melawan Charles Brugge dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Kabar terbarunya, Sandy Wallace harus beristirahat beberapa pekan untuk penyembuhan cedera. Sementara masih ada dua pemain timnas Indonesia yang masih cedera. Kedua pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner.